Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deva Anjani Khoini Nafsyah dengan NIM 122450014. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan-rekan saya, kelompok 5 RB, akan menjelaskan topik-topik yang ada di dalam modul 8 Praktikum Komputasi Statistik. Di mana modul ke-8 ini membahas tentang 3 topik, yaitu Integration as an Expectation, Interpolation, and Approximation. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa komputasi statistik ini melibatkan berbagai metode numerik yang mana itu akan digunakan untuk mendekati hasil dari operasi matematis yang sulit dilakukan secara analitik. Nah, di modul ini seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya, kita akan membahas 3 topik, yaitu Integration as an Expectation, yaitu integrasi sebagai ekspektasi, interpolation atau interpolasi, dan juga approximation atau aproksimasi atau hampiran seperti itu. Nah, untuk topik pertama di sini kita ada yang namanya integration as an expectations. Nah, biasa juga kita kenal dengan istilah integrasi numerik. Nah, integrasi numerik ini bisa kita pandang sebagai ekspektasi dari suatu fungsi. Jadi misalnya kita memiliki fungsi fx, lalu kita mau menghitung integralnya pada interval tertentu. Nah, integrasi tersebut bisa diinterpretasikan sebagai ekspektasi dari fx di bawah distribusi tertentu. Misal nih, kita memiliki suatu fungsi fx. Lalu ada fungsi px, di mana fungsi ini merupakan fungsi distribusi probabilitas. Nah, apa sih fungsi distribusi probabilitas? Jadi, fungsi distribusi probabilitas ini yang nantinya akan menggambarkan cara mengintegrasikan nilai-nilai dari si fx ini. Nah, jadi untuk mencari ekspektasi dari fx itu rumusnya adalah seperti ini. Jadi fx sama dengan integral dari fx dikali dengan px. Nah, sekarang kita langsung ke contoh saja. Jadi, di sini kita akan menghitung ekspektasi dari fungsi fx. Sebentar. Jadi, nah, jadi di sini kita akan menghitung ekspektasi dari fungsi fx sama dengan x kuadrat pada interval minus tak hingga positif tak hingga dengan asumsi bahwa x mengikuti distribusi normal standar n 0,1. Nah, pertama ini kita definisikan dulu nih fungsi fx-nya dan juga fungsi distribusi probabilitasnya. Seperti itu. Nah, F itu tadi kan berapa? X kuadrat. Kemudian PX-nya X. Nah, kita kan di sini pakai distribusi normal ya, maka kita pakai denorm X, min sama dengan 0, standar deviasi sama dengan 1. Nah, udah kita definisikan. Kemudian kita menghitung ekspektasi menggunakan integrasi numerik. Nah, di sini kita simpan di assignment expectation. Nah, ini kita pakai fungsi integrate. Integrate function x fx.
dikali PX. Ya kan? Lalu kita masukin nih intervalnya. Minus in sampai N. Ini value. Berarti kita ingin mengambil value atau nilai dari assignment ini. Terus kita print. Terus kita pakai paste. Ekspektasi. Expectation. Kita run ya. Nah, jadi nilai ekspektasi dari fungsi fx sama dengan x kuadrat pada interval negatif tak hingga positif tak hingga dengan asumsi bahwa x mengikuti distribusi normal standar n 0,1 adalah 1, bernilai 1, seperti itu. Nah, apa sih maksud dari ekspektasinya itu nilainya 1? Nah, ekspektasi sama dengan 1 itu dapat kita artikan bahwa kalau kita melakukan banyak perhitungan nih menggunakan metode numerik yang kita lakukan ini. Nah, nanti rata-rata dari semua hasil itu akan mendekati nilai sebenarnya dari integral. Seperti itu. Nah, kemudian eh, kita lanjut ke topik kedua, yaitu tentang interpolation. Nah, sebelumnya apa sih interpolation itu? Jadi, interpolation atau interpolasi ini merupakan metode yang memperkirakan nilai di antara dua titik yang diketahui. Nah, jadi kalau di komputasi statistik itu, interpolasi ini seringkali digunakan untuk memperkirakan nilai fungsi atau data pada titik yang tidak terobservasi berdasarkan nilai yang diketahui tadi. Nah, seperti yang bisa kita lihat bersama ya, bahwa metode interpolasi ini ada dua, yaitu linear interpolation sama polynomial interpolation. Interpolation. Nah, jadi kalau misalnya linear interpolation atau interpolasi linear itu digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data, lalu menghubungkannya menggunakan garis lurus. Namanya linear ya, linear. Jadi dia menghubungkan dua titik data menggunakan apa? Menggunakan garis lurus. Nah, di sini ada nih formula dari interpolasi linear, yaitu fx sama aproksimasi ini mendekati ya. Fx1 ditambah fx2 dikurang fx1 per x2 min x1 dikali dengan x2 min x1. Nah, em, kalau di linear interpolation itu nanti kita akan menggunakan fungsi approx untuk mencari nilai interpolasinya. Nah, misalnya nih kita langsung ke contoh aja ya. Misalnya kita punya nih titik data yang diketahui. Diketahui. Nah, di sini ada X-nya itu 1, 2, 3, 4. Terus Y-nya 1, 4, 9, 16. Nah, jadi kita ada titik 1,1, 2,4, 3,9, 4,16. Ini titik-titik yang diketahui. Nah, lalu kita langsung aja menggunakan fungsi approx untuk mencari nilai interpolasinya. Nah, ini kita simpan dalam eh, assignment interp ya, interpretasi. Kita langsung pakai fungsi approx. Nah, kita masukin nih titik datanya, titik X, titik Y, terus X out sama dengan 2,5.
Nah, kemudian kita tinggal print. Paste nilai interpolasi pada X sama dengan 2,5. Interp Y. Nah, jadi di sini kita mau cari nih nilai aproksimasinya. eh ini salah. Jadi di sini kita ingin mencari nilai aproksimasinya itu pada X-nya sama dengan 2,5. Nah, di sini kita interp Y. Kenapa? Karena yang mau kita ambil itu nilai dari Y-nya. Seperti itu. Nah, coba kita run. Nah, ini dia. Jadi, nilai interpolasi pada X sama dengan 2,5 adalah 6,5. Seperti itu. Nah, eh, jadi artinya berdasarkan data ini nih, titik-titik data ini, eh ini kan ada hubungan linear nih antara si X dan Y. Nah, nilai Y yang diprediksi ketika X sama dengan 2,5 itu adalah 6,5. Seperti itu. Nah, kalau misalnya eh polinomial interpolation itu gimana sih? Atau interpolasi polinomial. Nah, bedanya dengan linear, polinomial interpolation ini, dia menggunakan polinomial untuk menghubungkan lebih dari dua titik data. Jadi titik datanya itu lebih dari dua untuk di polinomial. Nah, di sini kita menggunakan fungsi poli itu untuk fitting polinomialnya. Lalu ketika kita ingin melakukan interpolasinya, kita bisa menggunakan fungsi predik. Nah, ini kita langsung ke contoh aja. Nih, kita coba melakukan fit ya. Melakukan fit polinomial derajat 3 ke data. Nah, di sini kita polyfit sama ini lm y poly x3. Kemudian kita langsung prediksi nih. Prediksinya kita sama nih. Ketika nilai X-nya sama dengan 2,5. Nah, di sini kita simpan di assignment pred value. Nah, ini kan kita ingin mencari apa namanya nilai interpolasinya kan, makanya kita langsung pakai predict. Tadi pas kita mau fitnya pakai fungsi poly. Jadi ini predict. Nah, tadi fungsi polinya dimasukin. Assignment untuk apa? Melakukan fitnya. Poly fit new data sama dengan data frame. Nah, tadi kan kita menggunakan X sama dengan 2,5 ya. Nah, terus langsung kita buat perintah untuk ngeprintnya. Salah. Paste nilai interpolasi polinomial. Polinomial pada X sama dengan 2,5. Red value. Langsung kita jalankan saja. Nah, ini dia. Sama ya hasilnya. Jadi nilai interpolasi polinomial pada X sama dengan 2,5 adalah 6,25. Nah, yang mana berarti nilai yang diprediksi ketika X sama dengan
2,5 itu ya hasilnya adalah 6,25 seperti itu. 6,25. Yang tadi yang pakai linear 6,5, yang polinomial 6,25. Seperti itu. eh untuk kedua topik pertama cukup dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kemudian untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Dari saya cukup, saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Riemann Kiri. Riemann Kiri adalah metode untuk menghitung aproksimasi integral dengan memilih titik awal setiap subinterval sebagai representasi nilai fungsinya. Kita masuk mendeklarasikan untuk fungsi, kita masukkan fungsi Riemann-Leaf di mana fungsinya ada f, a, b, dan n. Di mana f adalah fungsi yang akan diintegrasikan dan a adalah batas bawah integrasinya, b adalah batas atas integrasinya, dan n adalah jumlah subinterval. Semakin besar n, maka semakin akurat hasilnya. Kemudian kita hitung lebar subinterval, yaitu kita masukkan D, di mana D-nya adalah B min A dibagi N. Lebar tiap subinterval dihitung dengan membagi panjang interval antara A dan B dengan jumlah subintervalnya adalah N. Kemudian kita lakukan iterasi menghitung luas tiap subinterval, di mana for in 1 sampai N, di mana sumnya dimasukkan yaitu sum plus F A plus I min 1 dikali dengan D, kemudian dikalikan lagi dengan D, di mana dalam iterasi ini fungsi dievaluasi pada titik kiri dari setiap subinterval yaitu A plus I min 1 dikali D, kemudian hasil evaluasi fungsinya itu dikalikan dengan lebar subinterval D untuk mendapatkan luas subintervalnya. Kemudian kita hitung untuk semua luas subinterval, habis itu dijumlahkan nih untuk menghitung estimasi integralnya. Kemudian kita return hasilnya, return sum, dimana untuk mengembalikan estimasi integralnya sebagai outputnya. Habis itu kita deklarasi fungsi untuk integralnya, dimana kita masukkan f dimasukkan dengan functionnya x, habis itu 1 per x kuadrat, di mana fungsi ini mendefinisikan fungsi fx yaitu 1 per x kuadrat yang akan digunakan sebagai input ke fungsi Riemann-Leaf atau ke fungsi Riemann kirinya. Habis itu kita lakukan perhitungan Riemann-Leaf sum, di mana kita result Riemann-nya dimasukkan, di mana Riemann-Leaf itu dimasukkan f, 1,5 dan 100. Habis itu kita lakukan nih sebuah print result dari Riemann-nya. Fungsi dipanggil dengan parameter fx 1 per x kuadrat, di mana a sama dengan 1 yaitu batas bawah integrasinya, dan b adalah 5 batas atas integrasinya, dan n adalah 100 dengan jumlah subintervalnya. Output dari result Riemann adalah hasil perkiraan integral menggunakan metode Riemann-Leaf atau Riemann kirinya. Print result Riemann itu mencetak hasil ke konsolnya. Habis itu kita integrate yaitu f, 1,5, yaitu fungsi ini digunakan untuk menghitung integral secara analitik lebih akurat dibandingkan pendekatan numeriknya. Dari hasilnya kita dapatkan bahwa menggunakan Riemann kiri yaitu hasilnya 0,819464, dimana untuk integrate-nya yaitu 0,8 with absolute error-nya yaitu 1 kali 1 E min 0,7. Kemudian di sini kita lakukan perhitungan untuk Riemann kanan. Riemann kanan adalah metode Riemann kanan yang kita memilih titik akhir kanan dari setiap subinterval untuk menghitung nilai fungsinya, di mana kita deklarasi fungsi f functionnya yaitu 1 per x kuadrat, jalankan fungsi Riemann-nya yaitu f
1,5,100 dengan bandingkan hasilnya dengan integrate F 1,5. Habis itu kita masuk nih untuk menghitung menggunakan riemann kanan. Yang pertama, kita masukkan fungsi riemann kanannya, yaitu riemann right function f, a, b, n, di mana f adalah fungsi yang akan diintegrasikan dan a adalah batas bawah integrasinya dan b adalah batas atas integrasinya dan n adalah jumlah subinterval, di mana semakin besar n semakin akurat hasilnya. Sebenarnya ini riemann kanan sama riemann kiri hampir sama, cuman di mana untuk langkah-langkah perhitungannya ada sama aja seperti riemann kiri, bedanya cuman di iterasi menghitung luas tiap subintervalnya, di mana for i in 1 sampai n, di mana sum dimasukkan sum plus f a plus i dikali d, di mana fungsi f dievaluasi pada titik kanan dari setiap subinterval, yaitu a plus i kali d, di mana hasil evaluasi fungsi dikalikan dengan lebar subinterval d-nya untuk mendapatkan luas tiap subinterval. Semua luas subinterval dijumlahkan untuk mendapatkan estimasi integralnya. Kemudian kita lakukan mereturn dari sumnya, yaitu mengembalikan hasil estimasi integralnya. Habis itu kita deklarasi fungsi untuk integralnya. Deklarasi fungsinya ini kita masukkan f function x 1 per x kuadrat, di mana fungsi ini mendefinisikan fungsi fx 1 per x kuadrat yang akan digunakan untuk menghitung integrasinya. Habis itu kita lakukan perhitungan riemann right atau riemann kanannya, riemann right sum, di mana kita lakukan result riemann right dimasukkan untuk riemann right, yaitu f 1,5,100. Kemudian kita print result riemann right-nya. Habis itu untuk fx sama dengan 1 per x kuadrat, di mana untuk 1 adalah batas bawah integrasi, b sama dengan 5 adalah batas atas integrasi, n sama dengan 100 merupakan jumlah subintervalnya, di mana outputnya result Riemann right itu menyimpan hasil estimasi integral menggunakan metode Riemann right sum, di mana untuk print result Riemann right itu mencetak hasil tersebut ke konsol. Habis itu kita integrate untuk f 1,5, di mana fungsi ini untuk menghitung integral secara analitik dengan menggunakan metode yang lebih akurat, di mana hasilnya untuk print result Riemann right yaitu 0,781, dan untuk hasil integrate-nya yaitu 1,1 E pangkat min 07. Oke, kita akan masuk ke Riemann tengah ya. Nah, untuk Riemann sendiri merupakan hasil dari suatu aproksimasi nilai integral berdasarkan subskala interval. Nah, rumusnya sendiri itu merupakan hasil dari suatu fungsi CI dikali dengan D, di mana D sama dengan nilai batas atas dikurang nilai batas bawah dibagi dengan N. Nah, untuk pembeda Riemann tengah dengan Riemann kiri dan kanan, Riemann tengah mempunyai nilai CI dengan hasil dari X I plus 1 ditambah dengan XI dibagi dengan 2. Jadi dimulai dari tengah. Nah, untuk kodenya sendiri
Misalkan kita ingin buat bernama fungsi Ray Remagang ini merupakan fungsi yang berisikan parameter suatu fungsi, nilai batas bawah, nilai batas atas, dan banyak interval yang akan kita bikin, kita buat. Nah, dalam fungsi ini kita mau D-nya itu dari tadi ya, bahwa yaitu adalah nilai batas atas dikurang batas bawah. Ini juga merupakan hasil pernimbulkan penjumlahan iteratif dari FI TI dikali D. Jadi ini akan berbentuk suatu loop iteratif. Dengan kita sum ini merupakan nilai tempat di mana kita akan menyimpan hasil pertambahan iteratifnya. Karena dimulai dari nol, maka sumnya kita mulai dari nol, lalu kita akan buat untuk loopingnya. Loopingnya akan kita lakukan dari I dalam I in 1 sampai N, banyak selangnya. Di mana di looping ini kita akan menjalankan suatu fungsi untuk mengupdate nilai sum tadi, di mana nilai sum sekarang ditambah dengan suatu fungsi, fungsinya adalah A ditambah I min 0,5 dikali dengan D, lalu kita kembalikan nilai sum ke dalam sum di atas itu sum. Oke, kita coba reso hasil remain. Hasil remain itu panggil suatu fungsi remit, di mana dia berisikan F, A, B, N. Punya. Misalkan kalau di modul itu hasil yang dimintanya berapa? Fungsinya itu suatu fungsi di mana fungsi F itu yang berisikan satu apa ya? Oh, X kuadrat, di mana nilai A-nya itu batas bawahnya itu 10 dan batas atasnya 20 dengan banyak interval, intervalnya adalah 30. Ini, oh ya. Hasilnya adalah 2033. 2331. Itu untuk fungsi eh,
Riemann tengah. Sekarang mungkin kita akan lanjut untuk trapezoid ya. Oke. Nah, untuk trapezoid itu kita punya suatu eh, hasil dari nilai aproksimasi masih dengan luas daerah trapezoid. Nah, di sini untuk fungsinya kita tinggal membuat buat trap. Trap ini bersifat fungsi dari f, fungsi yang ingin dihampiri, ya, di batas bawah dan batas atas, di mana fungsi ini akan berisikan nilai itu dari suatu fungsi trapezoidnya ya, kan kalau rumus trapezoid itu kan bintang dua dikali dengan hasil dari fungsi A ditambah hasil dari fungsi B. Fungsi B. Oke, sudah punya hasil trapezoidnya. Sekarang kita bikin hasil untuk trapezoid. Trap, trap, fungsi F, A, dan B. Lalu kita akan memanggil hasil trap. Di sini hasil trapnya adalah 2500. Lalu eh, bagaimana jika kita ingin membuat bahwa suatu trapezoid tersebut memiliki subintervalnya juga seperti yang di atas gitu. Misal subintervalnya ada 33. Kalau ini kita akan membuat suatu fungsi namanya multi trapezoid. Trap, trap. Nah, trap ini dia mirip ya, karena kita function berdasarkan berarti parameternya fungsinya nilai batas bawah, nilai batas atas, dan banyak interval yang kita inginkan. Lalu eh, nilai D-nya seperti di Riemann, nilai D-nya itu adalah batas atas dikurang batas bawah per M, dan untuk sumnya sumnya itu kita mulai dari nilai batas bawah. Lalu kita akan menjalankan looping seperti pada kasus Riemann, bahwa I 1 sampai N, ya, menjalankan looping ini akan menjalankan tambahan dari sum
nilai sum, sum ditambah dengan 2 dikali fungsi dari A ditambah iteratif I dikali dengan D. Di sini kita akan sum tambah dengan F A tambah N dikali dengan D, lalu kita akan return kembali nilai dari D dikali sum ini ya, rapih ini. Oke, sini misalkan dengan hasil eh, fungsi yang sama di atas, fungsi x kuadrat, lalu batas bawahnya 10, batas atasnya 20, dan nilai banyak intervalnya 30 juga, kita bisa misalkan hasil dari trap itu ada, kita panggil trapnya, trapnya berisikan nilai F, A, B, B, dan N. Lalu 2333. Mungkin segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Resyadi Nusantara dengan NIM 122450880. Dan di sini saya dari kelompok 3, dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait model lanjutan. Kita sudah mempelajari di modul yang ke-8, itu kita mengenai integrasi, ekspektasi, interpolasi, dan juga aproksimasi, teman-teman semuanya. Dan mungkin tadi sudah dijelaskan ya oleh teman-teman saya sebelumnya, terkait dari metode-metode yang telah dijelaskan. Nah, di sini mungkin saya akan membahas sedikit tentang metode Newton-Cotes. Nah, untuk metode metode Newton-Cotes itu kita bisa menggunakan atau istilahnya trapezoidal ya. Metode trapezoidal ini menghampiri area di bawah kurva dengan membentuk trapezium antara titik-titik pada tertentu. Nah, jadi untuk dari sini, ya untuk dari codingannya kita mungkin kita coba langsung ya. Yang pertama, itu kita mendefinisikan fungsi trapezoid dengan parameter fungsi yang diintegrasikan. Nah, terus juga kita ada batasannya, itu ada A sebagai batasan bawah, B sebagai batasan atas. Ya, teman-teman sekalian. Nah, kita menggunakan luas trapesium dengan formula ataupun dengan rumus B kurang A dibagi 2 dikali fungsi A ditambah fungsi B. Nah, setelah itu kita baru menghitung gitu dari trapezoid yang kita jalankan. Nah, terdapatlah hasil nilainya dari print ratio trapezoidnya itu di 3,1, teman-teman semuanya. Ya, kita bisa melihat itu nilainya di 3,1. Nah, selanjutnya eh, itu dari kita bakal menerapkan gitu dari eh, hasil yang tadi ya, kita terapkan untuk interval-interval yang dimana nanti kita bakal mempartisipasi. Nah, untuk intervalnya yang dibagi menjadi n sub itu maka jumlahnya ini sekian. Nah, kita bisa menggunakan multrap teman-teman saja ya. Nah, di sini kita menggunakan multrap ya. Untuk yang pertama, multrap itu mendefinisikan fungsi multrap dengan input fungsi ada A batas bawah, B itu batas atas, dan jumlah sub internalnya itu adalah N. Ya, teman-teman sekalian.
Nah, terus kita menghitung panjang subintervalnya, ya, B dikuadrat A dibagi N. Lalu kita menginisiasi variabel sub dengan nilai fungsi titik awalnya. Lalu kita melakukan looping, lalu kita menambahkan sum, ya teman-teman. Nah, lalu kita definisikan nih fungsinya itu kita mau, misal contoh di soal itu adalah EXP, teman-teman semuanya ya, atau E pangkat X, ya. Dengan kita menggunakan ataupun menghitung aproksimasinya itu udah pada interval 0,3 dengan sub intervalnya itu di 1000 teman-teman. Dan kita bisa menuliskan fungsinya habis itu batasan bawahnya 0 dan batasan atasnya 3. Lalu subintervalnya 1000. Dan kita bisa menghitungnya, itu kita bisa mendapatkan nilainya adalah 19,08 dengan absolute errornya itu 2,1 pangkat minus 13. Seperti itu teman-teman semuanya. Ya. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan teman-teman semuanya untuk metode Simpson trapezoid ini, ya. Kita bisa mendapatkan nilai integrasi itu di 19,08. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode Rombak. Ya, metode Rombak ini improvisasi dari metode Neo-Chotos sebelumnya, yang merupakan gabungan antara multiple trapezoid dan juga ekstrapolasi Richardson. Ya, nah nilai dari Rombak ini juga kita bisa mendefinisikan sebagai RI, J. Ya, ini kita untuk langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Kita menggunakan fungsi fx sama dengan eksponen. Kita deklarasikan lalu kita mencari nilai rombaknya dengan kita memakai fungsi dasar integrasi teman-teman semuanya. Ya. Yang pertama, kita inisiasi ataupun kita definisikan fungsinya, ya. Setelah itu kita menginisiasikan jumlah variabelnya, lalu kita melakukan looping dan mengecek apakah adanya indikasi nilai ganjil, ya. Lalu kita menambahkan dua kali nilai fungsi di titik. Lalu kita menambahkan nilai fungsi di titik akhir B, dan kita yang terakhir, kita definisikan fungsi yang akan kita integrasikan teman-teman semuanya. Ya. Nah, dengan menggunakan interval 0,3 dengan subintervalnya yaitu di 1000, teman-teman semuanya. Kita bisa menggunakan fungsinya itu, lalu kita bisa mengintegrasikan. Nah, didapatlah nilainya itu adalah 10,00987, teman-teman. Seperti itu. Lalu setelah itu kita romboknya ini kita jalankan juga. Nah, kita mendapatkan nilai integrasinya juga teman-teman semuanya. Ya. Nah, di sini eh, untuk nilainya itu adalah dari romboknya itu kita bisa mendapatkan metode rombok itu kita menggunakan 5 kali perulangan ataupun 5 subinterval, ya. Nah, ini kita bisa melihat nilai dari metode rombak teman-teman saya itu di 19,08554, yang dimana ini mungkin maksimal gitu, ya, dengan nilai absolute errornya itu 2,1 pangkat minus 13. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan dari kami untuk di modul yang ke-8 kita kali ini. Semoga bermanfaat dan see you. Terima kasih.